alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala pujian dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat ridho dan rahmatnya kita bisa hadir pada taklim hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah hadir hari ini. Semoga semua langkah kaki kita, niat baik kita dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang dapat menghantarkan kita mendapatkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai acara taklim hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara taklim kita hari ini, yang pertama pembukaan, alhamdulillah sudah dibuka. Yang kedua tilawah Al-Quran. Quran surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 210. Yang ketiga penyampaian materi oleh Ibu Lia. Yang keempat penutup. Marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Lina. Mangga kepada Ibu Lina. Terima kasih. Nomor 8, 9, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Lina yang telah membacakan tilawah. Semoga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Marilah kita ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Lia Karmila. Mangga kepada Ibu Lia, waktu dan tempat kami persilakan. Ajar lah. Terus kieunya buhan? Kantos nganggo ieu teh? Teu. Sararae sanes anu kamari, sanes nu biasa. Ya gitu. Bismillah. Tamilis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepunyaan Allah. Kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memohon ampunan, memohon pertolongan, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari kejelekan amal-amal kita. Siapa yang dikehendaki mendapat hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa untuk menyesatkannya. Dan begitu pula, siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, maka tidak akan ada yang mampu untuk menunjukinya. Nah, itulah Bu yang dinamakan hidayah ya Bu ya. Jadi dalam rangka syiar dakwah kita sebagai muslimah itu mempunyai tugas. Penciptaan kita sebagai hamba Allah itu salah satunya adalah untuk berdakwah. Berdakwah itu apa Bu? Menyampaikan, untuk menyeru, untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Dan apabila Allah telah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak dari siapapun itu asalnya, maka tidak akan mampu ada orang yang menyesatkannya. Begitu pula ketika Allah telah menyesatkan seseorang, maka nasihat dari siapapun juga tidak akan bisa menunjukinya. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan, peluang, juga jatah umur kita ya ibu-ibu ya. Yang insya Allah hari ini bertepatan dengan 3 Zulqa'dah 1443 Hijriah ya Bu ya. 3 hari kita sudah meninggalkan bulan Syawal, bertepatan dengan 3 Juni, sama ya Bu tanggalnya ya. 3 Juni
2022 Masehi. Nah, semoga peluang, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah itu mampu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita kelola dengan sebaik-baiknya sehingga jatah umur yang telah Allah berikan kepada kita itu menjadi umur yang berkah. Ya, insya Allah. Nah, ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berterima kasih kepada Seksi Dakwah MT Al-Muhajirin, Ibu Hani dan Ibu Teti, juga kepada semua pengurus, telah memberikan kesempatan kepada saya, ibu-ibu, untuk didengarkan oleh ibu-ibu untuk belajar menyampaikan apa yang telah saya dapatkan. Karena saya termotivasi, setiap manusia diciptakan itu ada kewajiban dalam dirinya itu, bukan saya aja Bu, tapi ibu-ibu semua juga ada kewajiban untuk menyampaikan. Jadi Bu, seperti gelas kosong, apabila terus aja diisi air, apabila tidak dikeluarkan itu kan akan tumpah Bu ya. Nah, ketika kita mendapat ilmu, kita sampaikan. Jangan berpikir untuk berdakwah di depan, berbicara di depan banyak orang, tetapi kepada lingkungan terkecil di luar kita itu adalah keluarga Bu ya, adalah keluarga. Nah, kita bisa menyampaikannya kepada keluarga, kepada anak-anak kita gitu. Nah, pada kesempatan ini Ibu, saya diminta untuk menyampaikan tema. Temanya apa Bu? Ada yang sudah tahu? Menjadi muslimah kafah. Nah, itu ya Bu ya. Ada yang sudah tahu Bu, kafah itu apa? Ada yang sudah tahu Bu? Ini dulu, disapa dulu ibu-ibunya, ibu-ibu udah ramang. Berarti telat ya Bu. Ibu-ibu udah ramang, tapi kelihatannya udah ramang ya. 50% dari ibu-ibu yang hadir sudah melepas masker ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah awal yang positif ya, awal yang positif untuk kita. Karena tidak mudah juga setelah kita terbiasa 2 tahun yang lalu itu online, semua daring. Sekarang semua sudah kembali normal ya, alhamdulillah semua sudah kembali normal. Jalanan sudah macet, pun kegiatan-kegiatan kita pun nih sebagai banyaklah ya amanah kita ya Bu ya. Sebagai ibu, sebagai istri semuanya menjadi dari offline. Nah, buat ibu-ibu nih yang belum move on, masih nyaman dengan online, ayo keluar. Ayo bergerak, ayo melangkah ke masjid, ke pengajian ya, ke taklim. Jadi ayo kita song-song ya ini keadaan yang sudah positif ini ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, tentang kafah ini, menjadi muslimah kafah. Jadi apa yang ibu-ibu pikirkan tentang tema ini, menjadi muslimah yang kafah gitu. Apa Bu? Ada yang tahu? Apa ya? Saya ngawaler itu. Ayo Bu, kita diskusi. Janten kafah teh kan keseluruhan. Janten terkesannya itu muslimah yang kafah itu yang soleh banget ya. Itu kan Bu ya? Ya, yang solehah banget. Oh iya. Yang solehah banget kan? Muslim yang kafah itu. Nah, berarti tugas saya sekarang itu memaparkan Bu, bagaimana sih kita sebagai muslimah kan untuk menjadi muslimah yang kafah. Itu ya Bu ya. Nah, kafah itu kan tadi yang dibacakan oleh Ibu Lina, sari tilawah Quran Al-Baqarah ya Bu Lin, ayat 208 itu kan kafah itu secara keseluruhan. Jadi kalau keseluruhan itu Bu, dari akarnya, kalau pohon itu dari akarnya sampai batangnya, daunnya,
buahnya itu semuanya itu terangkum ada dalam diri kita sebagai muslimah gitu ya Bu ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu pada hari ini ibu-ibu telah dipilih oleh Allah, diberikan keyakinan hati untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu ini ya Bu ya. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan, karena tidak mudah juga untuk menetapkan hati pada angkat ya. Nah, itu tidak mudah juga ya Bu ya. Mungkin ada persiapan khusus kan ketika mau mau keluar rumah tuh ya, kalau ibu-ibu mah ya menyiapkan apa dulu gitu kan, menyiapkan gitu nggak sih Bu? Kalau saya gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi ibu-ibu adalah ibu-ibu yang terpilih oleh Allah, dihujamkan dalam hatinya bahwa hari ini, sore Jumat ini adalah melangkah menuju masjid untuk thalabul ilmu. Nah, ketika kita kemarin nyaman dengan online, semua serba Zoom gitu kan, sekarang harus melangkahkan kaki. Yakinlah bahwa langkah ibu-ibu dari rumah menuju ke masjid ini adalah penggugur dosa ya Bu ya, sebagai penggugur dosa. Dan ternyata salah satu golongan orang-orang yang mendapatkan doa atau yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang-orang yang bertolabul ilmi dan duduk di majelis kita Bu sekarang ya. Nah, jadi kepada orang yang bertolabul ilmi itu, malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya sambil mendoakan kita, ya Allah ampuni mereka, ya Allah ampuni mereka gitu ya. Jadi malaikat tidak akan beranjak sebelum mendoakan kita. Nah, jadi selalu bersemangatlah ya Bu ya untuk menghadiri kajian-kajian ilmu seperti ini. Nah, mungkin tidak hanya di masjid ini saja kan ada pengajian rutin itu, di setiap LT juga ada. Maka bersegeralah yang punya kesempatan, ambil kesempatan itu ya. Di LT 1 ada nggak pengajian ibu-ibu rutin? Ada nggak? Tadi LT 2 ya? Di LT 2 gimana di LT 2 Bu RT? Ada tuh. Jadi mungkin ibu-ibu ini bisa 2 kali dalam seminggu itu ya, di masjid hari Jumat, mungkin di hari yang lain di RT-nya masing-masing ya. Nah, saya mengajak kepada ibu-ibu semua, jihad kita sekarang itu ya Bu ya, jihad kita sekarang itu Bu, menghujamkan dalam hati bahwa ayo angkat, gitu ya, ayo angkat insya Allah. Apalagi Bu, saya lihat di sini mah, ini teh 50% atau 40 tahun ke atas ya. Ya kan? Sari berapa Sari paling muda ini? Berapa? 35. Sari belum ya? Jangan ngaku-ngaku ya Bu ya. Jadi ternyata Ibu, awal tua itu adalah umur 40 tahun. Awal tua itu, dan 60 tahun itu adalah awal gerbang kematiannya. Janten Bu, kalau atas 40 mah upami ada ajakan kebaikan teh tekenging mangga tipayun, sok weh tipayun, mangga weh abi mah engke heula gitu kan, terus tekenging gitu Bu ya. Apalagi udah 60 ya, 70, Masya Allah, masih segar ya, Bu Tuti itu 70 ya, Masya Allah. Dan kalau kata Pak Amah, kalau 60 itu, kalau 70 itu panjang yuswa. Panjang yuswa tuh panjang umur Bu. Kalau 70 tuh panjang yuswa. Kalau 80 itu langka. Kalau 90 itu apa ya? Langka, kan udah langka, karena kan kata Nabi juga umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Hanya sedikit saja yang melewati itu. Janten langka Bu anu tos 70 mah ya, Masya Allah, tapi masih
sehat, masih semangat ya. Nah, jantan tos tekenging Bu. Mangga insya Allah, mangga dipayun, tos kedah hayu. Mangga insya Allah, angkat. Nah, tos kedah gitu. Upami tos yuswa sakitu mah Bu ya. Karena ternyata kita di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini hanya seperti orang yang menyeberang jalan saja, Bu. Kan orang yang menyeberang jalan mah ngan sakedapnya punya. Misal nih nyeberang jalan dari sini ke sana kan cuma segitu aja. Sanes berjalan di atas jalan, sanes berjalan di atas jalan mah kan di pinggirnya. Ini mah kan hanya menyeberang, hanya sebentar saja. Nah, logikanya itu seperti itu Bu, kita hidup di dunia itu jantan hanya sakedap pisan. Nah, dalam menyeberang jalan teh kita teh kan harus lihat kiri kanan Bu ya. Nah, itulah rambu-rambu kita dalam kehidupan. Tekenging gitu kan, ini haram, ini tidak boleh dilakukan. Nah gitu kan, ketika kita menyeberang jalan juga kan seperti itu ya. Ada rambu-rambunya, jantan tekenging, ya banyaklah rambu-rambunya ya. Kalau kita mah rambu-rambunya ada dalam Al-Quran. Yang mana yang haram tidak boleh kita lakukan, yang harus dilakukan, yang halal mangga dikerjakan, tak gitu ya. Nah, jantan gitu. Ayo Bu, kita kembali lagi ke kafah. Jantan kafah itu apa Bu? Keseluruhan kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 208 itu ya. Nah, ibu-ibu, dalam kita mencari ilmu itu Bu ya, ada adab-adabnya. Nah, saya itu selalu selalu menyampaikan dimanapun saya mengisi gitu ya Bu ya. Kalau adab mencari ilmu itu adalah salah satunya mengikat ilmu dengan tulisan. Dan ketika ibu berniat ya atas azam badai angkat ngaos ke masjid, kedah di sempurnakan niatnya. Yang pertama berniat ikhlas karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abi angkat ibu mite bade tolab ilmu sareng bade silaturahim gitu kan. Nah, kelebihan kita offline itu Bu ada pahala silaturahim ya Bu ya, dibanding dengan online yang 2 tahun yang lalu itu. Nah, kemudian berniat ikhlas karena Allah, kemudian selalu berdoa untuk diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi kefahaman. Jadi mudah-mudahan ilmu yang nanti disampaikan itu ketika kita sudah berniat bertolabul ilmu itu, Allah memberikan kepada kita kekuatan si ilmu itu teh jantan amal soleh Bu. Ya, jantan si ilmu eta teh jantan amal soleh, jantan ketika ilmu yang kita dapatkan teh langsung diaplikasikan, langsung dikerjakan dalam kehidupan keseharian kita. Nah gitu ya Bu ya. Dan tidak malu untuk mengaku belum tahu. Nah, saya juga di sini ini tuh kesempatan saya menyampaikan karena ini tuh belajar gitu. Karena kalau tidak diawali tidak akan pernah lagi gitu ya Bu ya. Nah, jadi tidak malu untuk mengaku belum tahu gitu. Jadi seueur diajar, seueur membaca gitu ya Bu ya. Dan yang paling penting yang saya sampaikan, selalu saya sampaikan dalam setiap kali saya menyampaikan materi, mengikat ilmu dengan tulisan. Jadi ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi si ilmu itu Bu bagaikan binatang buruan. Jadi ketika binatang buruan itu telah kita dapatkan, kemudian kita diikat, talian, maka dia akan lari lagi, akan terbang lagi gitu kan, akan kabur lagi. Begitupun ilmu. Jantan upami diikat ku tulisan, suatu saat kita bisa membacanya. Nah, saya juga ini menyampaikan ini menjadi muslimah kafah. Saya juga baca-baca dulu gitu kan, baca-baca dulu apa yang telah saya dapatkan, ilmu-ilmu teh dibaca lagi gitu. Nah, itu jadi suatu saat kita bisa membacanya. Terus ketika kita meninggal juga menjadi warisan bahwa Bunda pernah menulis ini, jadi warisan untuk anak-anak kita ya. Tulisan Bunda kayak gini gitu kan. Untuk ya banyaklah kalau
menjadi warisan aja ya kalau mengikat ilmu dengan tulisan itu. Nah, untuk mengamalkan ilmu yang telah difahami untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat kita harus berdoa kepada Allah diberikan kekuatan untuk menjadikan ilmu yang telah kita dapat itu menjadi amal soleh, ya Bu ya. Nah gitu. Yuk sekarang kita langsung ke menjadi muslimah kafah ya. Jadi kunci masuk untuk menjadi muslimah kafah itu adalah tarbiyah, Bu. Ada yang mengetahui, Bu, tarbiyah itu apa? Ya, pendidikan ya Bu ya, belajar. Bagaimana kita akan tahu muslim yang kafah itu yang seperti apa sih kalau kita tidak bertarbiyah? Nah, sekarang itu banyak alhamdulillah ya, di RW 26 ini ada beberapa masjid. Boleh Ibu masih ngajinya ke masjid mana aja ya? Boleh di masjid ini Al-Muhajirin, ada Al-Atiyah, ada yang di sebelah sana yang di luar komplek ya, ada dekat itu ya Nurul Ilmi. Boleh Ibu ngaji kemana saja, tidak apa-apa ya. Boleh memilih sesuai kenyamanan Ibu sendiri gitu. Nah, kenapa sih seseorang muslim itu harus bertarbiyah? Ada di An-Nisa ayat 28 ya Bu ya. An-Nisa ayat 28 itu Bu, mangga yang bawa Al-Quran bisa dibuka ya. Karena manusia diciptakan bersifat lemah. Nah, kita mah lemah Bu, kita mah lemah, diciptakan lemah dan bodoh, ayat 28. Jadi kita teh harus bertarbiyah, harus berikhtiar untuk meningkatkan, mengupgrade diri kita, meningkatkan kualitas diri kita. Sebagai apa? Sebagai muslimah Bu. Sebagai muslimah teh seueur peranna teh nya bunya. Ada sebagai istri, sebagai ibu ya. Nah, ini belum ke kesolehan sosial. Ini masih kita mencakup tarbiyah untuk diri kita pribadi saja ya Bu ya. Untuk diri kita pribadi saja. Nah, karena kita manusia itu diciptakan bersifat lemah, maka kita itu harus bertarbiyah ya. Nah, meskipun kita itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Meskipun kita dalam keadaan fitrah, tapi harus diikhtiarkan. Kefitrahan kita itu harus dijaga ya Bu ya. Kefitrahan kita itu harus dijaga. Artinya kita itu harus mewarnai diri kita, karena kita itu fitrah, karena kita itu suci, lemah, harus dijaga, harus diwarnai, harus disibgoh oleh sesuatu hal yang positif. Itu dapatnya dari mana? Dari tarbiyah. Jadi betapa tarbiyah itu sesuatu yang sangat penting untuk kita. Nah, kecuali kita itu kumahanya tidak ingin sesuatu yang lain, tidak ingin ada sesuatu yang plus gitu. Janten tos we calik sama blek di bumi gitu kan. Meskipun memang tiasa wae nya di mana namina di YouTube kan sekarang mah banyak ya kajian-kajian. Tapi ibu-ibu juga harus pilih-pilih ya. Nah, janten tarbiyah mah tetap harus ada gurunya. Harus ada gurunya ya Bu ya. Nah, yang kullu mauludin yuladu alal fitrah itu, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah itu, dalam surat Asy-Syam itu fa'alhamahu fujuraha wa taqwaha, Allah itu telah menghujamkan dalam diri manusia itu fujur. Fujur itu dorongan untuk berbuat buruk dan takwa dorongan untuk berbuat baik. Jadi dalam diri manusia itu ada fujur dan ada takwa. Nah, apabila kita tidak bertarbiyah, kita tidak bisa membedakan yang mana nih yang fujur, yang mana nih yang mendorong kepada kebaikan gitu ya.
Nah, karena tarbiyah itu akan mendorong seseorang untuk beramal soleh, akan memotivasi seseorang untuk beramal soleh. Apalagi tarbiyah itu dalam lingkungan yang sudah soleh semua ya, apalagi yang sudah sekarang mah geningan, yang sudah tarbiyah itu lapor ya, yang udah tilawah lapor gitu kan, kita juga ada kan ya di sini ya. Nah itu teh salah satu kita masuk dalam lingkungan yang soleh ya Bu ya. Nah itu jadi tekenging mangga kanu aya pangaosan, ada yang taklim teh sekarang mah udah kedah hayu mangga insya Allah ya Bu ya. Apalagi kita semua nih 90% sudah 40 tahun ke atas, karena itu kan awal tua ya, awal tua itu 40 tahun ternyata Bu. Nah sekarang keutamaan tarbiyah itu apa sih Bu? Keutamaan tarbiyah itu menambah ilmu dan wawasan yang akan menjadi cahaya dalam melangkah ya Bu ya. Jadi dengan seringnya kita bertarbiyah, maka kita teh sering dicas Bu upami HP mah. Karena kan iman itu bersifat yazidu wa yanfusu, turun dan naik. Apabila kita diantep gitu ya Bu ya, itu mah mungkin saja kita teh turun teh nggak tahu gitu. Nah dengan tarbiyah mah kita itu bisa dengan teman-teman nih, dengan teman-teman misalkan ya, jadi motivasi ibu ini mah atau tahajud tiap dinten gitu, saya belum, nah itu kan termotivasi ya, oh saya juga bisa lah insya Allah. Terus ditanyain, ibu gimana bisa tahajud tiap hari, gimana caranya, kan gitu ya. Kadang orang tuh ingin tapi tidak tahu caranya Bu. Nah dengan kita berteman di lingkungan yang baik lah ya, kita itu jadi dapat motivasi dari teman-teman kita. Tetapi jangan putus asa ketika teman kita mah atau tahajud setiap dinten, hari kita teu acan, kita masih merasa upami dinten iya ya wong iya atau tahajud, besok nate awioslah da kamari ge atos, masih ada perasaan itu kan. Coba kita tanya ke teman kita, bagaimana sih misalkan teman kita bisa tahajud tiap hari, apa tipsnya gitu kan, apa doa yang dipanjatkan gitu. Nah kemudian akan memberi pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Jadi Bu dengan bertarbiyah teh kan banyak ilmu yang disampaikan ya, ada parenting, wah semua ada ilmu yang disampaikan. Nanti bagaimana, jadi gini ya, sebagai seorang ibu bagaimana kita tahu wudhu yang benar itu seperti apa kan? Kita ibu-ibu atau ngecek taacan bagaimana wudhu anak-anak kita, atau leres taacan sok salah redih ya, iya ya kan, kita belum sampai ngecek gitu, ngecek wudhu anak-anak kita tuh seperti apa, sholatnya atau seleres atau teacan kan gitu kan. Kadang geningannya ayah barudak mah anu wudu teh gitu ya, itu teh kalau tidak dibenerin dari sekarang itu kebawa sampai nanti dia dewasa gitu ya Bu ya. Nah upami ibuna bertarbiyah mah, seorang ibu yang bertarbiyah mah, maka si anak teh bakal dilereskeun Bu, dicek gitu, itu sikunya harus kena gitu kan, pipi dekat telinganya harus kena gitu, kedah lantisnya, kedah lantis, bahasa Sunda mah lantis Bu. Non lantis teh rata, janten bahasa Sunda rata, kedah lantis gitu tah, kedah rata gitu kan, sama semua gitu kan. Kita kan belum alhamdulillah ya. Jadi kalau dengan tarbiyah mah kita tuh diingatkan wudhu yang benar itu anak kita tuh seperti apa tuh. Kalau kitanya belum tahu yang benar karena kita tidak bertarbiyah, bagaimana kita mau ngecek, bagaimana kita mau membenarkan
wudu anak kita ya, sholat anak kita. Coba dicek bacaannya atau leres acan gitu ya. Apalagi ngecek hafalannya Bu, ngecek hafalannya. Iya sih hafal, tapi kan tajwidnya belum benar. Nah kita cek gitu seperti itu. Nah dari tarbiyah itu, dari melingkar ya, kita sering mengikuti taklimah itu teh kan kita teh diingatkan ada ilmu-ilmunya tentang itu ya. Kemudian dengan bertarbiyah itu kita akan mendapatkan peluang untuk mendapat ilmu lebih besar. Jelas ya Tamaya Bu ya, untuk mendapatkan ilmu yang lebih besar, jelas. Kemudian dengan tarbiyah muslimah dapat mendukung suami berdakwah. Kemudian dengan tarbiyah muslimah juga dapat sukses mendidik anak ya, insya Allah. Kemudian dengan tarbiyah bisa eksis di masyarakat Bu. Jadi setelah dirinya soleh, maka berkontribusilah dengan orang lain. Jadi keluar gitu. Setelah diri soleh, kemudian kita menuju ke kesolehan sosial. Jadi kita bisa menyebarkan manfaat kepada orang lain ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Dr. Harun Yahya ya Bu ya, dari bukunya Zero to Hero, panginten aya anu uninga, ada 2 ciri orang sukses itu Bu, ada 2 ciri ya. Nah tadi saya di mukodimah membacakan surat Al-Asr ya Bu ya, wal ashr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ciri orang sukses itu Bu ya ada 2 ya. Yang pertama itu solihun linafsihi, jadi diri sendirinya itu soleh. Solihun linafsihi, diri sendirinya itu soleh. Bagaimana kita membentuk kesolehan pada diri kita itu Bu? Salah satunya tetap kembali lagi ke tarbiyah ya Bu ya. Kita tidak boleh lepas dari tarbiyah. Pendidikan ya, tulis pendidikan ya. Tarbiyah itu ada tarbiyah ruhiyah, ada tarbiyah fikriyah, ada tarbiyah amaliyah ya. Nah, tarbiyah ruhiyah itu yang mengokohkan akidah kita Bu. Yang mengokohkan akidah kita sehingga kita itu didorong untuk beribadah, beramal soleh ya Bu ya. Nah, ciri orang sukses yang kedua itu yaitu nafiun li goirihi, bermanfaat untuk orang lain. Jadi setelah kita solihun linafsihi, diri sendirinya soleh, maka yang kedua nafiun li goirihi, bermanfaat untuk orang lain ya Bu ya. Nah apabila solihun linafsihi iya tapi tidak bermanfaat untuk orang lain, jantan soleh mah udah soleh, udah semuanya sudah dikerjakan untuk dirinya sendiri ya. Apa aja Bu untuk menjadi solihun linafsihi ini, diri sendirinya soleh itu apa aja Bu? Sok sebatkeun Bu. Sholat ya, sholatnya tos teka kantun rawatibna, sholat sunatna, duha, tahajud, apalagi puasa, sholat mau atau sakitunya puasa, tos teka kantun, Senin Kamis, ayamul bid, nah itu ajahnya, terus zakat, ya sudah dihitung. Kemudian apalagi Bu? Nah pokoknya kesolehan yang pahalanya itu untuk dirinya sendiri. Nah dia sudah memenuhi, setelah itu maka berangkatlah keluar, maka melangkahlah keluar untuk menjadi kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, itu yang disebut nafiun li goirihi, jadi bermanfaat untuk orang lain. Nah, ketika seseorang itu sudah soleh, tetapi dia tidak bermanfaat orang lain,
jantan di bumi we gitunya Bu nya, tidak bermanfaat untuk orang lain, maka itu belum dikatakan sukses. Kemudian orang tuh bermanfaat gitu untuk orang lain itu, tapi dia sendirinya itu tidak soleh gitu Bu. Nah itu mah komo ya Bu ya. Aduh itu mah tekenging gitu. Karena yang harus kita dahulukan adalah diri kita sendiri. Soleh dulu diri kita, baru orang lain. Kemudian upami dua nanah hente, soleh hente, bermanfaat hente untuk orang lain. Nah itu apa Bu? Ah itu mah apa ya disebutnya? Bermanfaat ke laut aja. Sampah ya, aduh jangan ya. Nah jantan dengan kita mengetahui yang seperti ilmu-ilmu yang seperti ini tuh kita terapkan dalam kehidupan kita. Oh kita menilai diri kita loh gitu. Jantan Bu, dalam tarbiyah itu yang jadi patokan ukuran itu boleh orang lain ya. Misalkan teman kita yang menjadi motivasi, ih ibu itu mah atos puasa teh Senin Kamis teh meni atos kumahanya tos dawam gitunya, ayam mulbidna tos dawam, tahajudna tos tiap dinten. Boleh itu jadi motivasi, tetapi yang lebih penting adalah kita membandingkan diri kita sekarang dengan diri kita yang lalu, yang sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita tuh tidak sesoleh hari ini gitu. Nah itu teh akan menjadi semangat untuk kita gitu. Kita juga bisa. Mungkin dulu hafalan kita hanya segitu-gitunya, tidak nambah-nambah. Tapi hari ini hafalan saya sudah bertambah gitu kan. Mungkin dulu tahajud saya masih belang betong, sekarang sudah alhamdulillah tiap hari bisa mengalahkan malas ya, bisa mengalahkan ngantuk gitu, kayak si ibu teman saya itu gitu. Nah gitu, jadi apapun nasihat yang kita dapatkan itu, baiknya itu diterapkan kepada diri kita Bu. Misalkan nih tentang ciri orang yang sukses itu kan solihun linafsihi, jadi diri sendirinya yang soleh. Nah kita tuh pikiran itu jangan kemana-mana. Jadi gini, jika si ibu itu tuh udah soleh banget tuh, nah jangan kayak gitu. Tapi ke kita, langsung ke diri kita, kita udah soleh atau belum gitu ya. Kemudian yang kedua, nafi'un li ghairihi, bermanfaat untuk orang lain. Nah kita udah seperti itu belum sih? Nah gitu ya Bu ya. Nah kesalahan di masyarakat kita itu tentang kesuksesan itu Bu, diantaranya seseorang sukses itu ketika perbendaharaan secara materi itu seueur. Nah itu baru dikatakan sukses. Tetapi seseorang yang hafalannya bertambah itu teka absen gitu kan Bu ya. Jadi yang kesalahan pada lingkungan kita itu seperti itu Bu. Jadi materialisme ya Bu ya. Mohon janten eta teh menganggap kesuksesan itu hanya sebatas materi saja. Nah itu teh tekenging dalam Islam mah ya, tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian kesalahan yang kedua adalah individualisme. Jadi ini teh tidak keluar gitu Bu, tidak bermanfaat untuk orang lain, cukup soleh sendiri saja. Nah seperti itu, ini individualisme juga tidak diperkenankan di dalam Islam. Nah ini Bu, yang ketiga adalah sekularilisme. Jadi sekularilisme itu adalah produk-produk yang dihasilkan dari rumah kita ternyata Bu. Sekularisme itu salah satunya anak-anak kita ya sekarang ya, mereka itu sudah paham dengan HP ya. Tidak ada anak yang tidak memegang HP. Ada nggak sih zaman sekarang anak yang nggak megang HP Bu? Hah? Nangis ya? Kalau nggak dikasih nangis ya? Nah itu teh Bu, sedikit demi sedikit kita itu membiarkan si anak kita itu, ya itu Bu, tenggelam dalam itu sekularilisme Bu. Itu teh ya, Masya Allah. Jadi
bagaimana caranya, Bu? Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan pandangan tentang kesuksesan itu? Ya kembali lagi, jadi tarbiyah. Jadi tema sekarang itu menjadi muslimah kafah itu syaratnya adalah, kuncinya adalah tarbiyah, Bu ya. Harus belajar, harus seperti ini. Harus melingkar ya, Bu ya. Teueur kan aya namanya di RT-RT juga udah ada pengajian ya. Malah ada yang 1 kali, 2 kali dalam sepekan ya gitu. Kemudian Bu, untuk ikhtiar menyelamatkan anak-anak kita ya Bu ya. Ya alhamdulillah lah anak yang sudah ngaji mah kan di sini mah banyak ya. Banyak lah di masjid juga, di BIK, kemudian di Azkia banyak ya tempat-tempat ngaji. Tapi untuk anak-anak yang tidak yang belum ngaji lah Bu ya, yang belum ngaji, maka sedih banget Bu kalau si anak itu terus-terusan main HP Bu ya. Karena sekarang kan oleh-oleh dari pandemi itu kan semua di HP ya. Jadi si anak itu yang asalnya tadinya tidak mengenal HP sekarang jadi mengenal HP. Nah, jadi diusahakan Bu ikhtiar kita dari rumah ya Bu ya. Saya mengajak kepada ibu-ibu semua bahwa sempatkanlah waktu Bu antara maghrib sampai dengan isya, si anak itu tidak pegang HP. Maghrib sampai isya saja. Si anak tidak pegang HP dan kita pun orang tuanya tidak pegang HP gitu. Ya. Jadi sepakat gitu. Kita tuh tidak pegang HP, tetapi ini tuh cara-cara konvensional ya. Cara-cara saya dulu Bu, cara-cara saya dulu ngaji gitu Bu ya. Waktu kecil tuh maghrib teh angkat ngaos gitu kan dugi ka isya. Ngaos gitu kan, ngaos tah. Jadi yang saya rasakan, hafalan-hafalan saya yang saya sekarang itu produk zaman dulu saya ngaji gitu Bu. Da upami ngapalkeun ayeuna mah kan, ayeuna hafal, besokna tos lupa lagi ya gitu kan. Karena kan kalau kita mah ya seumur ini tadi sudah disinggung 40 tahun ke atas ya. Kalau anak mah kan kalau belajar ilmu teh seperti menulis di atas batunya, hese dihapusna teh si anak-anak mah. Kemudian kalau kita mah karena sudah 40 tahun ke atas seperti menulis di atas air. Tose dituliskan teh aya deui, hilap deui gitu ya Bu ya. Nah, jadi diikhtiarkan Bu ya anak-anak kita dan kita juga, saya mengajak kepada ibu-ibu semua untuk menyempatkan dalam satu hari itu teh Bu, jangan pegang HP dari maghrib aja sampai isya. Dari maghrib sampai isya, apalagi diisi dengan hafalan-hafalan Qur'annya Bu. Kita cek hafalan-hafalan anak kita gitu kan, udah sampai mana gitu ya. Wah, Masya Allah. Nah, kemudian Bu, nih sama seperti yang tadi ini ya, tentang tolihun li nafsihi sama nafiun li goirihi. Tentang ibadah Bu ya. Ibadah itu, ibadah ada 2 Bu ya, qosiroh dan muta'adiyah. Qosiroh itu pahalanya atau manfaatnya untuk diri sendiri. Nah, kalau muta'adiyah itu pahalanya atau manfaatnya untuk banyak orang. Nah gitu ya Bu ya. Ini dalam ibadah juga dibagi menjadi 2 lagi. Kayak seperti yang tadi ya Bu ya, dalam surat Al-Asr. Nah, dan ternyata Bu, manusia yang paling dicintai Allah itu ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang memberi banyak manfaat kepada orang lain. Itu ya Bu ya, anfa'uhum linnas. Memberi banyak manfaat kepada orang lain itu yang seperti apa sih Bu? Boleh Bu disebutkan anu uninga?
Ya gitu. Jadi pokoknya intinya setelah kita soleh dengan diri sendiri, ya, janten bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang dulu, Bu. Janten itu teh termotivasi kita teh. Ih, kita yang dulu makan masih suka apa gitu ya? Apa tuh misalkan? Boleh Bu, boleh nggak nonton Korea? Boleh Bu, udah boleh nggak? Kalau yang sudah bertarbiyah mah Bu, itu teh adalah kesia-siaan Bu, lagui itu teh sudah ditinggalkan. Nah, boleh nggak sih? Ya, jadi kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang dulu gitu. Jadi supaya kita itu termotivasi, ternyata kita teh bisa gitu. Ternyata kita teh bisa gitu nih. Hafalan kita yang dulu segimana, sekarang hafalannya segimana? Atau masih tetap aja? Nah, itu juga jadi motivasi untuk kita ya Bu ya. Karena ternyata ya Bu ya, saya semangat menghafal itu karena begini Bu. Karena suatu saat itu mushaf itu kan tidak ada. Suatu saat mushaf itu akan dimusnahkan, kan akan hancur, akan tidak ada. Nah, maka yang tertinggal adalah hafalan yang ada di kepala kita aja. Janten kebayang ya kalau kita tidak punya hafalan di dalam diri kita gitu Bu. Tatanggi ya Bu ya di LT 11 kemarin kan Allahu yarham terus ngantunkeun ya Bu nya kamari tah. Beliau itu Bu ada tumor di kepala ya, kemudian menjadi buta. Apa coba Bu yang beliau rindukan tuh Bu? Membaca Quran loh Bu. Ibu teh menitos kangen pisan hoyong baca Quran gitu kan. Tapi Bu sama Allah itu diberi mungkin karena takdirnya akan begitu, banyak surat-surat Al-Quran yang dia hafal Bu. Sur abi teh, ibu ayo atuh ngaos, da upami ngaos mah sur abi teh nya upami anu hafal Ar-Rahman teh di pasian acuk seragam, sur abi teh gitu. Jadi semangat. Jadi semangat untuk ngaji gitu. Nah, jadi sebetulnya kita yang seperti ini itu adalah Bu dirindukan oleh orang-orang yang sakit. Ya Bu ya. Banyak kan tetangga-tetangga kita yang sakit tapi iri melihat kita itu berjalan ke masjid ya Bu ya. Mendengarkan ilmu seperti ini dah gitu. Nah, kemarin terakhir obrolan kita itu seperti itu. Tapi Bu luar biasa ya. Ar-Rahman, Al-Kahfi, kemudian Yasin terus ararapal, sate acan, anjeuna eta buta. Janten abi teh kaemutkeun kieu, ya Allah, itu kan suatu saat mushaf teh akan hilang, akan tidak ada ya. Sekarang aja yang masih ada gitu, beliau apabila atau dikasih takdirnya sama Allah seperti itu ya, diberi penyakit tidak bisa melihat, tuh. Itu yang dia rindukan itu membaca Quran gitu. Nah, makanya kita itu harus berdoa kepada Allah itu diberikan untuk menikmati anugerah dari Allah itu, yaitu kita diberikan kesabaran dalam ketaatan Bu. Diberikan kesabaran dalam ketaatan. Jadi kan taat juga harus sabar Bu, betul nggak? Ketika kita harus membaca Quran, kan kita itu harus sabar. Menghindari yang malas ya, pameng ya, kedah ada kegiatan ini, kegiatan itu, nah gitu. Nah, itu juga kita dalam ketaatan juga harus sabar. Kemudian ketika bangun tahajud harus sabar juga ya. Jadi kita tuh berpikir, kenapa ya si ibu itu mah bisa tahajud tiap hari, dari aku mah osok malas, osok ngantuk gitu. Memangnya si ibu itu juga nggak ngantuk. Si ibu itu teh ngantuk Bu, cuman dia sabar. Dia kalahkan ngantuknya gitu kan. Betul nggak? Betul nggak? Ngantuk mah ngantuk kan, tapi dikalahkan ngantuknya tuh, dikalahkan malasnya kan untuk bisa bangun. Nah, itu teh kita berdoa untuk selalu sabar dalam ketaatan. Nah, gitu. Nah, saya yakin ya Bu ya,
di antara kita di sini itu punya peran yang sangat banyak gitu kan ya, kayak ibu RW kan, ibu-ibu RT ya. Assalamualaikum Bu RT. Ibu-ibu RT itu tuh perannya tuh sangat banyak Bu ya, apalagi ibu-ibu yang bekerja ya. Jadi semuanya, jadi istri iya, jadi ibu iya ya Bu ya. Kemudian kalau mempunyai amanat yang lain ya, yang ditakdirkan Allah, ini jelas karena takdir Allah ya Bu RT ya, jantan RTT kan karena takdir Allah. Ya, amanat-amanat yang lain seueur pisan gitunya amanat teh. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memanagenya Bu? Gitu ya. Bagaimana cara kita memanagenya? Nah, jadilah seperti kereta api Bu RT. Jadi Bu, kereta api makan satu rangkaian itu beberapa gerbong gitu, tapi bisa terbawa dalam satu perjalanan. Nah gitu, kita teh gitu Bu RT. Jadi setelah beres di rumah ya, kadang-kadang nggak beres juga ya, tetap harus keluar ya, tetap harus tapi diniatkan Bismillah bermanfaat untuk orang lain, itu aja ya, bermanfaat untuk orang lain. Kemudian orang lain melakukan hal yang kita ajarkan, itu teh menjadi kebaikan untuk kita ya, berbuah pahala yang banyak. Nah itu aja yang menjadi motivasi ya, yang menjadi motivasinya. Nah terakhir inte Bu Hani sampai jam berapa? Nah jadi Bu, tentang ini ya, tentang ini, Allah akan memberi rizki berupa harta kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Janten Bu, harta mah ku Allah teh diawurkeun bade ka muslim, bade ka kafir, sadayana oge kan? Kenging ya, kenging. Tetapi kalau faham agama itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dicintai Allah Bu. Nah, habita ya Bu ya. Jadi ketika langkah kita tos leres ya menuju masjid, thalabul ilmi, itu teh adalah rezeki Bu. Ketika kita bertilawah setiap hari konsisten ya, itu teh adalah rezeki. Jadi jangan sampai rezeki itu hanya berupa harta saja. Seperti tadi ya, yang materialisme, lerusnya materialisme itu mohon. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Kita menganggap seseorang sukses itu, atau kepada diri kita juga sukses itu ketika kita tos gaduh itu, tos bertambah ya, tanah tos aya di ditu, aduh tak gitunya. Tak saur namanya, ari atas 60 mah, atas 70 mah, terkenging gitu-gitu ante Bu. Atas kedah fokus kanggo ibadah ya. Terus terkenging nawar-nawar tanah deui Bu. Kadenya bilih masih aya nu nawar tanah, aduh Yuswa tos termasuk langkanya Bu ya. Ah ya, Masya Allah ya Bu ya, tanah itu ya Bu ya, aduh. Nah setelah kita keluar Bu bermanfaat untuk orang lain, nanti kita itu akan menjadi muslimah yang produktif. Akan menjadi muslimah yang produktif. Nah ini Bu, gimana sih Bu ciri-ciri muslimah yang produktif itu Bu? Produktif itu apa Bu? Yang berkarya, yang menghasilkan sesuatu. Hoyong Bu jika gitu, hoyong ya, yang kayak Bu Uning yang berkarya, yang menghasilkan sesuatu ya. Gini Bu, jadi yang produktif itu Bu,
tidak hanya menghasilkan sesuatu berupa materi saja, tetap Bu ya. Yang pertama itu produktivitas terhadap Allah ya. Jadi beribadah teh tos produktif pisan. Untuk menjadi muslimah yang bermanfaat untuk orang lain itu salah satunya kita itu menjadi muslimah yang produktif. Produktif dalam hal beribadah ya Bu ya. Sadayana atau dilakukan. Jadi sabar dalam ketaatan. Karena kan untuk melaksanakan sholat zuhur teh ya Bu ya, qobla zuhur sareng ba'da duhur itu kan perlu sabar ya Bu ya, perlu sabar. Apalagi kita dalam nuju rariwe terus kedah harus kamana gitu kan, itu kan harus kesabaran ya. Kita lakukan dawam setiap hari sudah seperti itu ya Bu ya. Nah itu teh perlu ketaatan. Nah kita itu harus produktivitas terhadap Allah. Kemudian produktivitas terhadap diri sendiri ya Bu ya. Meningkatkan kualitas Bu. Meningkatkan kualitas kita, mengupgrade diri Bu. Membangun dan membina kedewasaan. Kemudian ikhtiar-ikhtiar yang lain, mengupgrade diri teh Bu, ya kita tarbiyah. Bisa tarbiyah itu tidak hanya ilmu agama saja ya Bu ya. Tetapi mengikuti berbagai pelatihan, membaca banyak buku, mengikuti kursus-kursus. Nah itu juga termasuk pelatihan. Kita mengupgrade diri supaya kita menjadi muslimah yang produktif ya Bu ya. Jadi ini mah harus kafah, harus keseluruhan. Jadi dunianya ada ya, untuk akhiratnya itu yang kita utamakan. Kemudian produktivitas terhadap sesama manusia, ya itu mah jelas ya Bu ya. Yang tadi apa? Bermanfaat untuk orang lain ya Bu ya. Nah ciri-ciri muslim yang produktif itu yang seperti apa Bu? Yang menghemat, yang menghargai waktu dan disiplin. Janten muhasabahnya teh Bu, bukan dari tahun ke tahun, bukan dari Ramadan ke Ramadan. Kalau menghargai waktu mah, tetapi direkatkan lagi Bu dari sholat ke sholat. Ya, misalkan dari duhur ke asar nih, muhasabahnya itu sudah berdekatan, tidak muhasabahnya tuh tidak antara Ramadan dan Ramadan gitu ya. Tetapi sudah direkatkan antara zuhur sampai asar. Zuhur sampai asar kita itu sudah melakukan karya apa sih? Karya apa teh Bu? Jangan yang gimana gitu. Misalkan atos masak, atos sasapu. Nah itu teh kan karya ya Bu ya. Jadi tidak terbuang sia-sia si waktu teh Bu nya. Gitu. Ya gemar membaca itu ya Bu ya. Tidak mengenal putus asa ya Bu ya. Ciri muslimah yang produktif mah tidak mengenal putus asa ya. Kemudian ada perasaan selalu ingin berkarya. Dan ternyata memiliki pola hidup hemat juga itu adalah ciri seorang yang produktif Bu. Jantan orang teh kedah hemat itu adalah ciri seorang yang produktif. Jadi membeli ketika kita butuhkan, tidak membeli ketika kita inginkan. Ya Bu ya. Tah penginten cekap gitu ya Bu ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan ya Bu ya. Demikian yang saya sampaikan, ditutup dengan doa aja ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Lia yang telah menyampaikan ilmu-ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Marilah kita tutup taklim Jumat sore hari ini dengan membaca istighfar lalu doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.